Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Ramadhaniasari dari Lokal A4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi-materi yang telah disampaikan pada mata kuliah Konseling Kognitif Behavior selama semester ini. Pengertian Cognitive Behavior Therapy atau CBT adalah suatu metode konseling yang menggabungkan terapi kognitif dan terapi perilaku. Pendekatan ini berasal dari konsep bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh proses kognitif, yaitu cara berpikir mereka. Dalam praktiknya, konseling kognitif perilaku berfokus pada transformasi cara berpikir, keyakinan, asumsi, dan pandangan yang tidak rasional menjadi lebih rasional dan realistis. Pendekatan ini juga menekankan kerjasama aktif antara konselor dan klien, bersifat terstruktur, berorientasi pada tujuan, dan lebih memfokuskan perhatian pada kondisi sekarang daripada masa lalu. Tujuan Cognitive Behavior Therapy 1. Mengidentifikasi dan mengubah pikiran disfungsional. Jadi, membantu individu mengenali distorsi kognitif atau pola pikir negatif otomatis yang berkontribusi terhadap gangguan emosional dan perilaku. 2. Mengurangi gejala emosional dan distres psikologis. Tujuan utama CBT adalah menurunkan tingkat kecemasan, depresi, stres, dan gangguan emosional lainnya dengan memodifikasi hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. 3. Mengembangkan keterampilan coping dan problem solving. Jadi, membantu klien mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan strategi coping yang efektif untuk menghadapi situasi sulit. 4. Meningkatkan fungsi dan kualitas hidup. Jadi, selain mengurangi gejala, CBT juga bertujuan meningkatkan fungsi sosial, akademik, maupun pekerjaan klien sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih produktif dan bermakna. 5. Meningkatkan kemandirian psikologis. Jadi CBT dirancang agar klien mampu menjadi terapis bagi dirinya sendiri. Klien juga dilatih untuk terus menetapkan teknik CBT secara mandiri setelah terapi selesai, supaya mencegah kekambuhan. Sejarah dan perkembangan CBT. Sejarah CBT berawal pada abad ke-20 melalui pengembangan terapi perilaku, behavior therapy. Fokus utamanya adalah mengubah perilaku maladaptif yang terlihat secara langsung, tanpa terlalu mempedulikan proses berpikir internal. Pada tahun 1950-an, muncul kejenuhan tentang keterbatasan terapi perilaku murni dan psikoanalisis. Inilah yang memicu lahirnya revolusi kognitif. Perkembangan awal CBT itu terjadi secara formal ketika teknik perilaku dan teknik kognitif mulai disatukan. Pada akhir abad ke-20, CBT terus berevolusi ke arah yang lebih luas. Perkembangan ini tidak hanya berfokus pada mengubah isi pikiran, tetapi bagaimana individu berhubungan dengan pikiran tersebut. Pengertian distorsi kognitif. Dalam CBT, distorsi kognitif adalah pola pikir yang tidak akurat atau tidak rasional yang dapat mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Jadi, dengan kata lain, distorsi kognitif itu adalah pikiran yang bisa membuat seseorang memandang suatu situasi lebih buruk atau berlebihan dibandingkan kenyataannya. Pengertian fobia. Dalam CBT, fobia adalah ketakutan berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu yang dipengaruhi oleh pola pikir irasional dan perilaku menghindar. Biasanya juga ketakutan berlebihan terhadap hewan atau tempat. Gejala-gejala yang muncul biasanya adalah cemas, panik, keringat dingin, serta jantung berdebar-debar. Jenis-jenis distorsi kognitif. 1. Generalisasi atau overgeneralization. Generalisasi adalah distorsi kognitif
ketika seseorang mengambil satu atau beberapa pengalaman tertentu, lalu menyimpulkan bahwa hal yang sama akan selalu terjadi di masa depan. Jadi, kecenderungan menyimpulkan sesuatu dan menganggap semuanya sama. Contoh, saya gagal dalam satu ujian, berarti saya akan gagal di semua ujian. 2. Mind reading atau membaca pikiran adalah kecenderungan seseorang menganggap dirinya mengetahui pikiran atau penilaian orang lain tanpa memiliki bukti yang jelas. Jadi bisa dibilang seperti suuzon. Contoh, teman saya tidak menyapa saya tadi, pasti dia tidak suka dengan saya. 3. Black and white thinking adalah pola pikir yang melihat sesuatu secara ekstrim, hanya dalam dua kategori yang berlawanan. Biasanya, bentuk dua kategori tersebut adalah baik atau buruk, serta sukses atau gagal. Contoh, kalau saya tidak mendapatkan nilai A, berarti saya gagal. 4. Catastrophizing adalah membayangkan kemungkinan terburuk dari suatu situasi. Jadi, individu yang mengalami distorsi kognitif ini akan cenderung berpikir jauh atau overthinking jika dihadapkan pada suatu situasi. Contoh, saya terlambat mengumpulkan tugas, pasti saya tidak akan lulus mata kuliah ini. Atau contoh lain yang mungkin sering juga kita alami. Ketika kita sedang sakit, kita biasanya bakal berpikir mungkin sakit yang kita alami ini adalah sakit parah atau kita punya penyakit kronis. Sekian penyampaian materi dari saya cukupkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Deskripsi kasus. Caca merupakan seorang siswa yang mengalami ketakutan berlebihan terhadap ketinggian. Setiap berada di tempat tinggi, ia merasa cemas dan tidak nyaman sehingga sering menghindari situasi tersebut. Karena ketakutan yang dialaminya mulai mengganggu aktivitas sehari-hari dan sulit diatasi sendiri. Akhirnya, ia memutuskan untuk datang ke ruang BK untuk mendapatkan bantuan. Oke, baik. Sebelumnya bisa diperkenalkan nama kamu terlebih dahulu. Baik Ibu, nama saya Nur Syira Kelina, tapi biasanya dipanggil Caca dari kelas 12. Oke, Caca ya. Nah, kamu gimana kabarnya ini, Caca? Alhamdulillah baik Ibu, tapi tadi harus belajar olahraga sih. Oh, jadi pasti capek ya? Iya Ibu. Tapi seru. Seru banget Ibu. Nah, sebelumnya terima kasih karena sudah datang ke sini. Sebelum saya memulai konseling, saya bakal menggunakan terlebih dahulu ya informasi. Baik Ibu. Nah, jadi sesi konseling kita ini akan berlangsung sekitar 30 menitan dan saya harap kamu bisa menceritakan semua masalah yang kamu rasakan dengan terbuka dan dengan tenang. Karena supaya hasil konseling kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik Ibu. Nah, hari ini kira-kira apa masalah yang kamu sedang alami? Jadi Bu, saya itu kan takut sama ketinggian. Nah udah lama sih, tapi sekarang itu makin kerasa. Apalagi kan saya sudah kelas 12 nih. Kadang harus lantai atas sih Bu, buat kelas tambahan. Oke, jadi kamu punya masalah takut sama ketinggian. Sebenarnya sudah dari lama kan? Iya. Tapi karena akhir ini kamu sudah kelas 12 dan ada kewajiban untuk berdiri lantai atas ya? Iya Ibu, ke lantai 3 itu Ibu, jantung saya itu langsung deg-degan Ibu. Kadang rasa kayak cemas begitu Bu. Ibu paham pasti rasanya nggak nyaman ya? Iya Ibu, bahkan saya sering cari alasan Ibu biar tidak naik ke lantai atas Ibu. Jadi kamu sering juga menghindari situasi supaya tidak takut berlebihan.
Ya ibu, jadi kepikiran juga ibu, takut dianggap aneh kan sama teman-teman. Nah, kira-kira kalau kamu ingat sejak kapan kamu mulai merasakan takut seperti itu? Nah, waktu SD ibu, saya pernah jatuh dari tangga ibu. Kayaknya dari situ deh saya mulai takut sama ketinggian. Nah, kalau saya kalau saya dekat tangga juga bu, kalau sama ketinggian itu saya deg-degan sampai jantung saya itu berdebar sampai tangan saya juga tremor. Itu bikin membekas ya sampai sekarang. Iya ibu. Nah, waktu ada di tempat tinggi nih, biasanya pikiran apa yang tiba-tiba suka muncul? Saya langsung mikir bakalan jatuh sih ibu. Jadi biasanya waktu ada tempat tinggi, kamu tuh melakukan tindakan apa? Saya tuh bu langsung menjauh, nggak mau deket-deket lagi sama balkon ibu. Oke, saya lihat kamu sudah mulai sadar ya tentang pikiran, perasaan yang kamu rasakan waktu ada di tempat tinggi. Nah, kira-kira menurut kamu, apa yang pengen kamu capai dari tujuan dari konseling kita? Saya berharap ibu tidak berpikiran bakal takut jatuh lagi sih, dan tidak tremor lagi kalau di dekat balkon ibu. Oke, jadi tujuan kita adalah supaya kamu tidak takut lagi sama ketinggian dan tidak suka cemas gitu ya sama ketinggian. Nah, kira-kira selanjutnya apa yang bisa kamu lakukan supaya bisa mencapai tujuan yang kamu bilang? Saya setuju sih bu. Mungkin saya akan coba memberanikan diri untuk melihat video ketinggian dan mencoba untuk menghadapi ketinggian sedikit demi sedikit di dunia nyata. Nah, itu ide bagus, Caca. Nah, terus mungkin kedepannya kita mungkin bisa mengadakan pertemuan kembali. Jadi hari ini saya pengen kamu mungkin mencatat tentang situasi, perasaan, tindakan yang kamu rasakan saat berada di tempat tinggi. Gimana? Oke bu, saya coba sih. Oke, baik. Nah, saya rasa pertemuan hari ini bisa saya cukupkan dan kamu juga sudah mulai menyadari beberapa pikiran dan perasaan yang kamu rasakan dari tempat tinggi. Nah, jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita bakal melihat kembali sejauh mana perkembangan yang kamu yang sudah ada yang kamu lakukan. Baik ibu, terima kasih ibu. Oke, sama-sama. Sampai jumpa. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Caca ya, silakan masuk. Ya ibu, terima kasih. Duduk ya di sini. Oke, Caca. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah ibu, baik. Oke, nggak terasa ya sudah 1 minggu yang lalu dari pertemuan berikutnya. Ya ibu. Nah, tadi kamu sebelum kesini sudah makan? Sudah ibu. Ya, alhamdulillah makin itu. Nah, ini soal catatan yang minggu kemarin. Saya kan sempat kasih kamu tugas. Nah, jadi gimana? Saya sudah catat ibu. Nah, waktu naik ke lantai 3 itu saya masih deg-degan, tapi saya coba untuk menarik nafas dan menenangkan pikiran saya ibu supaya tidak terlalu tremor, tidak terlalu berpikiran bakalan jatuh. Oke, bagus Caca. Kamu sudah bisa melihat dan mengamati hal aja yang terjadi waktu kamu ada di tempat tinggi. Nah, dibandingkan sebelumnya, perasaan atau pengaruh apa yang paling kamu rasakan? Ada sih, sekarang saya lebih sadar kalau itu cuma pikiran. Nah, jadi walaupun takut, nggak langsung panik banget ibu. Oke, itu perkembangan yang sudah cukup bagus, Caca. Kamu kan sebelumnya suka menghindari itu situasi. Nah, sekarang saya lihat kamu sudah lebih bisa mengontrol respon kamu waktu saat ada di tempat tinggi. Nah, menurut kamu nih, sebenarnya apa sih yang membuat pikiran kamu itu ada karena kenyataan kah atau cuma sekedar pikiran kamu aja?
yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Dan saya harap kamu mungkin bisa menambahkan atau menemukan pemikiran yang lebih positif lagi. Mungkin kalau misalnya ini ada di tempat tinggi, kamu bilang diri kamu sendiri dan mengingatkan kalau itu cuma pikiran aku aja dan itu belum terjadi. Iya ibu, saya mencoba. Oke, baik. Saya harap kamu habis ini tetap bisa yang mempertahankan hal-hal itu dan mencoba hal-hal baru yang lebih positif supaya dapat menghilangkan pikiran ketakutan berlebihan sama ketinggian. Iya ibu. Nah, oke, di pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup dan terima kasih sudah mau terbuka dan datang hari ini untuk melihat perkembangan dari konseling kita yang sebelumnya sampai ke sini. Baik ibu. Oke, hati-hati ya Dian, Caca. Baik ibu, terima kasih juga ibu sudah mendengarkan cerita saya. Ya.